Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pada hari ini kita bertemu lagi di program Seduh Kopi seputar dunia hewan, komunitas, dan peliharaannya. Dan seperti biasa, tamu kami selalu luar biasa. Tidak ada yang tidak istimewa di program ini. Betul, Darin? Betul banget dong. Nah, saya bertanyakan dulu. Ada Mas Jaki, tolong angkat tangannya dulu. Ada Mas Jaki, kemudian ada Mas Alam. Ya, ini adalah teman-teman yang khusus berkecimpung urusan memandikan kucing. Dan ternyata urusan mandi kucing ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Kami ini adalah pecinta kucing sebetulnya, tapi memandikan terbayangnya nggak sedetail itu. Ya, hari ini kita akan belajar banyak, terutama saya, Mimin, dan juga memberikan wawasan kepada pemirsa semua, sahabat kita semua. Sebelumnya boleh kita lepaskan masker, biar nanti kalau ketemu di jalan, ya kan, bisa kenal. Dan ternyata kalian ini wajah-wajah preman loh. Wih, tapi hatinya harus Lah salah masuk kan? Salah benar ya Bun. Tadi waktu mereka datang nih tadi saya tuh ini beneran itu pencinta kucing gitu ya. Ini hatinya kok hati kucing Hello Kitty. Kalau kita penakut kucing. Oh, penakut kucing. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ini ada Mas Jaki, Mbak Rin, ada Mas Alam. Kita berbicara soal grooming. Grooming adalah bahasa lainnya memandikan kucing ya. Ya. Bisa diceritakan? Saya mulai ke Mas Jaki dulu deh. Mas Jaki, sebetulnya grooming ini, memandikan kucing ini bagi orang yang memelihara kucing ya, merawat kucing itu satu hal yang wajib kah? Atau memang itu sebagai salah satu perawatan ya, wajib tapi berjadwal kayak gitu. Apakah kucing itu misalnya harus jenis yang ini dia harus mandinya satu pekan sekali, atau itu kan kita belum tahu ya. Kalau saya pokoknya kucingnya udah mulai nggak cantik lagi gitu, mandikan. Sebenarnya itu wajib bagi saya kalau kucing itu dimandikan perawatannya. Pertama, semua kucing itu nggak tergantung jenisnya, semuanya wajib dimandikan. Sebenarnya kalau dia nggak dimandikan, nggak dirawat, contohnya aja kita ambil dari Persia Blue Long Hair. Kalau Persia Blue Long Hair itu kalau dia nggak dimandikan, nggak dirawat, istilahnya itu pasti dia hancur lah ibaratnya bulunya itu. Pertama itu kan kalau Persia itu sensitif banget, kalau nggak dimandikan pertama jamuran, kutuan, apalagi bulunya itu hancur seperti gimbal, seperti itu ibarat kata nih kalau Persia. Kalau kayak kucingnya domestik lah, seperti kucing liar, kucing domestik itu kalau nggak dirawat juga kayak juga. Kalau kucing kampung juga harus di wajib bu, benar. wajib juga. Sebentar, Mas Jaki, kalau grooming ini kan kalau saya kebayangnya cuma mandi. Iya. Tapi kalau tadi ada soal kulit juga, ada jamur itu dan sebagainya, termasuk di dalam proses grooming juga kah? Masuk prosesnya juga. Termasuk juga. Jadi perawatannya juga. Coba diceritakan sedikit. Kira-kira tahap-tahapan grooming itu seperti apa? Jujur kalau saya pribadi nih, mandi kan ya pakai sabun, sampo, diguyur, keringkan, selesai. Gitu. Kalau kita kan biasanya kan nerima kan kita biasa di toko kita itu biasanya kan pertama kita cek dulu keadaan kucingnya gimana gitu. Kita nggak sembarang nerima, kita cek dulu. Pertama kita takutnya kalau kucingnya itu hamil, itu sebenarnya nggak boleh dimandikan. Kalau kucing hamil itu Kucing hamil tidak boleh dimandikan, bahaya itu ibarat kata itu. Yang kedua kita cek juga apakah kucing ini kutuan, jamuran, kita cek baru kita konfirmasi sama orangnya. Kan tergantung dari permintaan orang. Meskipun kucing jamuran, orang yang mintanya mandi biasa aja atau orang grooming biasa aja. Gitu bisa? Bisa. Nah, gitu. Tapi bisa nolak juga. Kayaknya ketularan Barin suka nolak vaksin. Kalau keadaannya tidak memungkinkan ya. Nolak vaksin aja ya. Nolak vaksin aja. Enggak. Saya memang Banyak nolak. Dia banyak Kalau kita nolak. kebanyakan nolaknya di kucing hamil sama skep. Skep itu apa? Oh, skep Iya, biasa. yang kayaknya itu. Iya, sampai kayak koran yang Orang gitu yang ya. tebal itu bahaya bagi Bahaya. bagi kita yang mandikan.
soalnya menular. bisa nular. Oh, bisa menular. Nular. Oh begitu ya. Jadi Apalagi ada luka di bagian tangan, cepat masuk. aduh, saya jadi keinget pernah mandikan kucing dalam keadaan luka. Dipikir kalau dia dimandikan itu justru akan berkurang, kan itu biasa jamur ya, Iya. benar nggak? Kalau yang tuh yang di jari-jarinya itu, Iya. kepikirnya kalau dimandikan justru akan mempercepat kesembuhan, ternyata malah nggak boleh mandi harusnya. Ya, kucing sakit, kucing hamil, kucing sehat kita nggak terima. Kecuali kondisi emang fit. Kalau cuma sekedar jamur atau kutu kita terima. Kita terima. Cuma ibaratnya dia buat show pun kita bisa terima. Oh buat show pun? Kita terima. Kan beda kan kalau kucing show mandinya sama mandi biasa itu beda. Tahapannya beda. Mandi biasa dengan mandi? Mandi show, Oh, ya buat kontes. show. Oh, ini masalah ada keribat juga, ada film juga. Nggak mau Jadi kalau kalah di ya. tempat kita itu ada beberapa untuk mandi grooming biasa, Hah? grooming jamur khusus jamur top jemur gitu. Hanya jamur? Ya, habis itu ada yang ke kutu. Kadang ada yang cuma jamuran, ya udah kita mainnya di jamur. Mandi. Ada yang cuma kutuan, kita fokus ke kutu. Ada yang dua-duanya pun ada gitu. Saya nggak Udah kena tahu. jamur, Ada yang dua-duanya. kena kutu gitu loh. Jadi kita kerjain semua. Jadi yang paling tinggi kita tuh untuk grooming spesial, misalnya ya gitu loh. Untuk show pun kita bisa terima. Atau dia emang suka sama kucing nih, kayak ibaratnya biar nggak show pun dia harus tampil cantik kucingnya. Kayak kelihatan wah kan berarti. Ya, tapi ya karena kita kan menganggapnya kucing memang seperti kalau kami sih anak-anak kami betul. gitu, jadi memang harus dirawat. Sebentar ini sebelum lebih jauh sedikit lah mau tanya dulu, kalian ini lulusan sekolah kucing mana? Aduh, saya. Coba cerita dulu Mas Jan ini. Tadi saya dengar katanya saya sarjana gitu kan. Sarjananya sekolah fakultas kucing apa nih? SK ya? Atau SK? Sarjana kucing. Kalau saya kan sarjana kedokteran, ini sarjana kucing. Kan kita harus diperjelas nih. Berarti eskuc. Excuse. Sarjana. Mas Jaki apa latar belakangnya Mas? Saya lulusan S1 sarjana komputer. TI. Komputer. Curiga saya banget. Jauh banget kan? Jauh Kucingnya banget. didesain dulu nih di komputer. Jauh banget. Jangan-jangan dibikin program. Kalau masalah apa Mas latar belakang Saya pendidikan? kurang lebih ke Jaki juga ke IT. IT. Oh, oke. Masya Allah luar biasa ini. Berawalnya apa? Ekonomi. Karena keterpaksaan kayak ya perlu diketahui ya. Mbak Rini itu banyak keterpaksaan. Selama ini keterpaksaan dalam hidup. Terpaksa jadi dokter, ternyata enjoy gitu ya. Nah ini kalau Mas Jaki sama Mas Alam Hobi, Hobi aja. senang sama Senang. kucing. Awalnya kasihan kan saya mulai dari Hati-hati lu cinta sering sama melihat kasihan kucing doang. di jalan-jalan itu saya ibaratnya tuh pastilah membawa makan buat kucing jalan ini kan banyak kucing kelaparan di jalan apa itu kasihan lihat kucing kadang ada kucing sakit dibawa ke rumah kayak gitu kasihan lah ibaratnya berawal dari hobi kan terus saya iseng pikir-pikir saya ini bisa nggak nih kembangkan usaha kayak gini grooming usaha jualan makan lah ibaratnya gitu Ya, ya menyiapkan makanan. menyiapkan makanannya bisa nggak berawal dari hobi kayak gitu kan Berarti pertama kali awal-awal yang dirawat kucing lokal. kucing lokal Sekarang yang dibandingkan kucing show. Kucing show. Naik derajat. Masya Allah. Berawal dari hobi jadi omset. Omset. Jadi konsep. Kita kan dulu hobinya punya kucing, belum ke pet shop atau ke rumah. Belum. nggak ada. Jadi kita punya kucing, kalau bawa ke pet shop temen keluar duit segini. Oh iya, budget. Urusan budget lagi. Nah, Berapa itu. tahun sempat yang merawat dulu, kemudian baru memutuskan untuk punya tempat jasa usaha grooming Iya. itu. Berapa lama menempa pengalaman di situ? Ya sekitar Kayaknya dari bayi nih. 3 tahunan lah gitu saya tuh sempat juga kerja di pet shop orang Oh, ada pengalaman di situ. dari pet shop kemana pengalaman lah ibaratnya kan ada juga dulu kan komunitas yang kucing saya sharing kayak gitu bisa sempat sebelum kerja akhirnya membuka usaha Sebelum itu. membuka itu. Berarti nggak sembarangan berarti. sharing lah ya. ibarat hobi Awalnya hobi, baru Kerja. kemudian kerja, ya. Kerja. Kerja itu nggak gampang loh Mbak. Benar. Ya kan, baru kemudian sudah kayaknya aku sudah cukup nih. Saya
Bisnis owner sekarang. Ya cara mengembangkannya gimana ya? Suka banget. Salut nih untuk Mas Jaki. Tapi sebelumnya biar kita tambah hangat di luar cerah, ini kopinya tolong dipesan dulu ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Mas Jaki, Mas Alam, tadi kita sempat menyinggung soal ternyata grooming itu juga ada banyak macam ya paketnya ya. Ada grooming biasa ternyata. Ada yang grooming untuk show. Si kucingnya mau show. Jadi perlakuan groomingnya juga berbeda. Iya. Ya. Nah sekarang paket apa aja yang ditawarkan Mas Jaki? Pertama ada paket grooming biasa, itu biasa ya. Grooming sehat lah harian. Yang kedua ada grooming kutu. Yang ketiga ada grooming jamur. Itu kan samponya aja membedakan sama obatnya membedakan. Yang keempat ada grooming straw. Itu khusus, itu beratnya. Tergantung permintaan dari orang lain. Tapi kan ada juga orang mau grooming sus kayak supaya dilihat kucingnya itu lebih wah, tampilannya lebih ngambang kayak gitu, dan tampilannya lebih bagus lah buat orang yang mau lihat. Harusnya harus untuk show aja. Aja. Jadi untuk misalnya aja pengen kucingnya cantik di rumah, nggak mesti show pun dia tetap cantik iya, gitu. paham. Maksudnya perlakuannya ya. Itu kita lebih detail kayak potong kuku, ada Bersihkan mata. bersihkan matanya, lebih ibaratnya ada guys yang gitu. Kita lebih bikin cantik, lebih ibaratnya ada garisnya, bikin mulut emak Tekniknya. tekniknya. Berarti yang tadi Tangan, jadi kak. biru. Iya, Yang lurus pun bisa kita bikin gemuk sampai ke kakinya, bulu kaki, potong kukunya, nanti sampai ke body pun kita lihat, oh ini bulunya nggak apa, kita ratain. Itu yang show ya. Perawatannya. Pertama, semua kucing itu nggak tergantung jenisnya, semuanya wajib dimandikan. Sebenarnya kalau dia nggak dimandikan, nggak dirawat, contohnya aja kita ambil dari Persia bulu long hair. Kalau Persia bulu long hair itu kalau dia nggak dimandikan atau nggak dirawat, istilahnya itu pasti dia hancur lah ibaratnya bulunya itu. Pertama itu kan kalau Persia itu sensitif banget, kalau nggak dimandikan pertama jamuran, kutuan, apalagi bulunya itu hancur seperti gimbal, seperti itu ibarat kata nih kalau Persia. Kalau kita kan biasanya kan nerima kan kita jasa di toko kita itu biasanya kan pertama kita cek dulu keadaan kucingnya gimana gitu. Kita nggak sembarang nerima, kita cek dulu. Pertama kita takutnya kalau kucingnya itu hamil, itu sebenarnya nggak boleh dimandikan kalau kucing hamil itu. Kucing hamil Tidak boleh dimandikan, bahaya itu ibarat kata itu. Yang kedua kita cek juga apakah kucing ini kutuan, jamuran, kita cek baru kita konfirmasi sama orangnya. Kan tergantung dari permintaan orang. Meskipun kucing jamuran, orang yang mintanya mandi biasa aja kata orang tuh, kucing biasa aja. Gitu bisa. Bisa. Jika misalnya kan ada tuh kucing yang memang selalu keluar, walaupun dia bukan jenis yang selalu berair matanya ya, tapi kan kucing ada tuh yang termasuk pengobatan itu juga nggak? Enggak. Oh nggak ada ya. Ada yang masih yang bikin noda ini ya. Iya. Noda itu wajib. Clear. Apa sih? Ya. Yang Apa, untuk nggak tahu, skincare saya itu tahu apa? Matanya itu kan tai mata. Biasanya dia Kotoran kotoran matanya. mata itu kalau yang berair atau dia iritasi otomatis netes di sini. Itu bikin spotnya. Bulu rontok? Enggak, spotnya itu udah pertama gitu sih. Spotnya itu jadi hitam, coklat hitam. Habis makan di sini di mulut gitu. Itu kita bersihkan untuk bukan pun tetap kita bersihkan. Tapi kalau untuk guys nanti kita detail. Sekarang yang datang ke sana ada nggak ketemu kucing yang parah banget ya Allah sampai ini kayaknya udah nggak mandi berapa tahun gitu, pernah nggak ada ketemu? Pernah banyak kayak gitu. Banyak. Kena tambahan biaya nggak mas? Kan jadinya kan perawatannya lebih Kalau detail tambahan lagi. biaya pasti kucing kotor enggak sih. Kita yang ke apa namanya? Bulu gimbal. Bulu gimbal. Bulu gimbal bulu itu tambahan gimbal. biaya. Soalnya itu agak ribet buangin bulu gimbalnya itu. Apalagi Dipotong dulu ya? iya dipotong dulu, kalau nggak dipotong nggak dibuangin, waktu di saat mandi dikeringkan itu lebih susah maling karena soalnya bayinya mengandung di gimbalnya itu. Kotor masih tetap.
Jadi masih mungkin nggak itu? Masih mungkin dibersihkan? Yang sampai gimbal gitu? Ya mungkin bisa, mungkin Bisa. karena kalau misalkan nggak Buangin. dibuangin Buangin pasti barang. dia kalau apa Airnya. kandungan airnya itu banyak nih bang di situ, Mengandung akhirnya itu. jamur nanti Jamur, apa ada bakteri orang ya, dan kotorannya. sebagainya gitu. Itu nggak ditambah biaya mas? Ada tambahan biaya. Tambahan biaya ya? Tergantung pengajarannya parahnya gimana. Mas ini kan kalau saya ya jujur, kadang-kadang memang tidak memandikan kucing di jasa kita, ya, karena budget. Iya. Nah, pasarannya berapa sih kalau untuk masih Banjarbaru lah ya, kalau mau grooming itu pasarannya berapa? Mulai dari yang tingkat rendah deh, yang tadi Yang yang biasa grooming ya. biasa, sampai yang show, sampai yang kalau misalnya ada kemungkinan kucing gimbal. Jujur ya, saya itu pernah loh ketemu kucing gimbal, ya Allah baunya, kasihan ya baunya juga sudah nggak sedap, dimandikan sendiri nggak mampu, dikira tadi karena samponya ternyata memang harus dicukur dulu. Iya. Nah itu range biayanya berapa? Kalau Banjar masih Banjarbaru? punya pasaran sih kalau grooming sehat atau grooming biasa itu grooming hari ini itu sekitar 60 ribuan 60.000. untuk tempat saya. Terus itu kalau yang kedua itu grooming kutu. Grooming kutu itu sama jamur itu sama harganya 70 ribu. Oh, ini artinya gini, kalau mau biasa anggap 60.000 ya kucing sehat Iya. ya. 60 berarti dia mengeluarkan double dari 1 bulan 120 20. berarti benar ya? Gitu. Itu dari sisi grooming. Hmm. Berarti kalau di kedokteran ada nggak sih sebetulnya aturan bahwa si kucing itu wajib mandi apa man? Wajib saya jawabin ya. Iya Wajib dong. ya. Oh, gitu. Dari sisi Oke, kedokteran, kalau dari segi kedokteran dan itu kembali lagi ke seni ya Ibu ya. Kedokteran itu adalah seni menurut saya. Semua orang bisa melakukan apapun sesuai dengan seni dan mungkin pengalaman ya. Nah, kalau kembali lagi untuk kebutuhan kucing mandi atau grooming itu sebenarnya kembali lagi dia itu jenisnya itu long hair atau short hair. Short hair itu dalam artian di sini bukan versi aja loh ya. Saya klasifikasikan domestik juga maksudnya adalah di short hair. Ya. Jadi bulu pendek atau bulu panjang. Otomatis kalau bulu panjang perawatannya jauh lebih ekstrim dong dibandingkan dengan yang bulu pendek. Pendek sampai pendek kan gitu. Tahu kami yang awam ilmu ini bahwa kucing itu memang nalurinya kan selalu mandi kan, dia selalu Iya. bersihkan. Apakah tidak cukup Mbak Rin? Karena ternyata kan dari kesehatan hewannya, dari sisi kedokteran ada aturannya 3 minggu sampai 1 bulan. Oke, siap. Kembali lagi ke cukup atau enggak cukup ya kan, yang namanya kucing gitu kan, itu kan sejauh mana sih dia ngejilatinya, ngegroomingnya di bagian belum tentu di bagian ekor yang di pangkal sini dia bisa ngejilat dong. Iya. Bagian Nah, belakang. otomatis yang walaupun itu ada yang berpendapat bahwa kucing itu sekitar 60-70% itu memiliki bisa memandikan dirinya sendiri gitu kan. Membersihkan. Berarti kan 30% juga berpengaruh dong, Bun. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara bantuan groomer gitu kan. Nah, Namanya banyak sebenarnya gitu. Belum tentu juga dia misalkan tadi dibilang ya sama Mas siapa? Mas Jaki bahwa ada yang jamuran, ada yang kutuan dan sebagainya gitu kan. Kucing kan tidak bisa membersihkan itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kan bisa gigit kutu itu, cetas. Ya. Oh ya, Itu nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa. Oh, iya. kalau kecetes sih Bun, ingat nih gitu kan. Nanti kita bahas di Sesi yang berikutnya. lain. Bagaimana sih berkembang biaknya? Oh, hati-hati jangan asal letes loh ya gitu. Gitu. Kalau kita grooming khusus pakai sampo-nya buat kutu, kita mandi udah ibaratnya dia loyo, nanti pas di blow itu jatuh. Keluar lah. Itu pun nggak satu kali langsung habis, nggak. Makanya kita minta minggu ini tanggal sekian setengah bulan lagi datang ya maksimal. Jadi untuk step keduanya pembersihan. Oh, Step Itu ketiganya ya, kan terapi kebutuhan ya Mas ya. kebutuhan. Jadi biar nggak si kutu nggak balik lagi. Oke. Ya, karena kopi tidak ada, air putih pun jadi, ya kan? Biar tambah fresh, harinya semakin grooming, salah, itu blooming. Oh, gitu ya. Blooming. Oke. Jadi blooming itu sedih. Sedih. Kalau ini blooming, bikin ceria kucing. Ya, kembali yang tadi ya. Sebetulnya kapan sih kucing itu
siap untuk di grooming. Kalau misalnya hanya kotor, udah pasti, ya kan? Kata Mbak Rin, kalau kecemplung ke got, masa ya dibiarin gitu kan? Pasti akan di grooming. Kemudian tadi ada juga ketularan Mbak Rini, harus ada penolakan karena keadaan tertentu si kucing kan. Nah, kondisi yang seperti apa tuh? Pertama penolakannya kucing hamil. Kucing hamil. Kucing hamil itu kan nggak boleh mandikan, nggak sembarang mandikan. Soalnya kalau kucing hamil ini rentan stres, Nggak boleh mandi sama sekali. nggak boleh mandikan. Apalagi hamil di atas 1 bulan itu nggak boleh. Berkata itu. Apalagi rehatan dikeringkan di bawah itu. Waktu dikeringkan. Dikeringkan itu kucing rentan stres di bawah itu. Kan tingkat emosional kalau kucing hamil lebih tinggi kayak kita manusia juga. Lebih tinggi tingkat emosional kucing hamil. Sensitif banget. Sama Itu di blow kan dia bising. Bising ya. Nembak anginnya juga kan ada kencang. Iya. Padahal maksudnya kita kan mau menghangatkan dia cepet kering ya, tapi kucingnya memang kondisinya tidak memungkinkan ya, nggak bisa. Kucing hamil, terus Kucing sakit. kucing sakit. Ngetesnya dari mana itu Mas? Kucing itu sakit atau enggak? Kelihatan di lesu. Kucing itu datangnya lesu, kita pegang ya nggak respon. Oh nggak respon. Nggak respon. Kadang kita pas kita pegang-pegang dia paling habis itu rebahan. Nanti mungkin kelihatan kayak sariawan atau dia ada dia gitu mimisan itu ada lebih mimisan gitu. Ini groomer tapi sampai bisa deteksi ya kucing itu sakit apa enggak. Harusnya mereka ini jadinya seperti dokter hewan. Saya mau melamar jadi asisten beliau. Ini sebetulnya yang asli ya apa ini si asisten. Karena kalau secara gampang sama jadi asisten ibu Ibunya gitu. Ibunya jangan lama nanti. Nanti malah banyak cewek yang datang. Kucingnya datang. kalau sakit itu berarti suhu tubuhnya tidak normal. Iya. Benar ya? Itu saya harus ke dokter kayaknya. Siap. Ya kan? Kalau suhu tubuh bagaimana sih dok? Kalau suhu tubuh kucing yang sehat dan sakit, kemudian kita nih sebagai perawat kucing di rumah ya, apakah mendeteksi sendiri di mana? Oke, sebelum saya jawab itu ya Ibu ya, gitu. Saya kepengen menegaskan dulu nih, gitu. Apa yang disampaikan Mas Jaki dan partner gitu. Itu benar-benar sudah bagus banget menurut saya ya. Secara beliau basicnya bukan kedokteran hewan atau kesehatan hewan, tetapi beliau sudah ada di step-stepnya itu gitu. Harus ada yang namanya komunikasi gitu. Yang penting adalah komunikasi. Bagaimana caranya menyampaikan ke pasien, ya kan? Boleh lagi saya boleh saran, itu boleh mau makan nggak gitu. Itu harus diikut sertakan. Wawancaranya ya. Ya, gitu. Habis itu yang kedua gitu kan, benar hamil nggak boleh gitu. Kenapa? Tingkat stresnya lebih tinggi. Ini sedikit mengulang karena itu kelihatannya sepele tapi sering diabaikan. Dan itu bukan hanya kalau 1 bulan ke atas itu lebih riskan. Enggak, dari 1 minggu pun itu riskan. Nah, sekarang dari mana tahunya itu? Baris sekali ya. Ini banyak banget, banyak banget gitu kan. Nah, terus habis itu nanti belajar. Ya, kita belajar bareng-bareng di sini intinya. Kalau sudah ngobrol kayak gini, kita kosongkan semua ilmu kita duduk bareng, oke kita sharing kan. Gitu. Nanti bisa secara suhu nih benar banget gitu. Mungkin secara harus ada time. Apakah time itu bukan tindakan medik? Enggak kok, kita juga time sendiri di rumah juga bisa ya, walaupun apakah itu tindakan medik ya? Kalaupun enggak, kalau time tapi ada juga nanti yang tradisional ya kan, yang tanpa alat, tanpa alat yang low budget gitu kan. Nah jadi nanti boleh, sekarang boleh tembak ya, pakai tembak itu atau tem yang biasa. Yang di mana itu ya, di bagian enggak, di bagian lubang anusnya itu masukkan aja. Cetek gitu kan. Suhunya berapa dok? Gitu kan. Suhunya adalah normalnya 38 sampai dengan 39,2. Itu normal. Kalau di atas itu boleh nggak? Nggak boleh. Di bawah itu boleh nggak? Jangan. Jangan juga. Karena hati-hati di saat hipotermi kucing itu malah mesti terendahnya. Maka terus kalau misalkan tradisionalnya di mana dok? Kalau saya nggak punya uang untuk beli tem gitu, pegang aja daun telinganya. Panas nggak? Dingin nggak? Atau sedang aja? Itu cara yang Jadi saya senang Ibu jujur, saya senang ya walaupun saya sendiri juga
Tapi kalau ada partner yang seperti beliau-beliau ini, saya senang banget gitu kan. Kita sama-sama menimba ilmu di sini gitu kan, karena beliau sudah menerapkan kaidah-kaidah yang diterapkan. Misalkan saya pelaku bisnis, tetapi saya ada basic kedokteran hewannya gitu. Mungkin cek kehamilan aja. Nah, kan cek kehamilan, itu kan misalkan ragu-ragu dok, ini gimana? Boleh dong ke saya. Karena kan kita nggak cukup palpasi doang, kita harus USG nih. Bener nggak ini hamilnya umur berapa dok? Hamil umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, itu atau di bawah 1 bulan, itu nggak semuanya bisa Dideteksi secara palpasi ya. Iya, betul. Itu sih Bu. Berarti harus ke dokter. Ya kan kita harus partner kan, kita nggak boleh kan kita harus partner. Jadi tekniknya tekniknya ceritanya. Kayak hobi kan, kalau ada lowongan jadi asisten. benar banget. Jangan, nanti kalau ada lagi yang grooming yang tanpa dokter kalau Tapi jujur ya Bun, saya kalau misalkan ada mas-mas ini datang ke saya mau bawa kucing, senang ya? saya bukan senang, saya malah curiga. Ini jangan-jangan cuma ingin kenal dokternya aja. Atau benar-benar membawa kucing dan cinta kucing gitu Bun. Karena takutnya kan modus Bun. Iya, benar gitu sih. luar biasa ini. Jadi grooming itu ternyata nggak sekedar memandikan. Saya juga baru tahu ya. Kalau bisa nih perawat kucing itu melakukan sendiri. Iya. Tapi sebetulnya seperti kami nih sudah dipastikan kucing tidak hamil, sudah dipastikan kucing sehat. Kira-kira ada nggak tahapan atau sekedar memberikan wawasan kepada kami nih perawat-perawat kucing di rumah, ya kan mama kucing, Sama jadi yang bisa memberikan apa sih tahapan Untuk bagi grooming, ya. grooming sendiri di rumah? Pertama kita mau grooming di rumah itu kalau bisa sih, kalau kan keseringan orang itu grooming itu nggak kering, benar-benar nggak kering groomingnya. Groomingnya nggak Masih ada nandung air di badannya atau apa, gimana tahapan proses step demi step, kalau menyampuinya. Soalnya kalau nggak kering itu malah bahaya kucing. Itu kalau sudah di tahap pengeringan. Waktu memandikan ada cara khusus nggak itu Mas Jati? Misalnya ya, kalau saya pernah tahu ya, satu ya, mohon maaf ini karena tidak tahu ilmunya, tapi pernah misalnya dua kaki depannya itu harus berada di atas. Iya. Jadi nggak boleh yang berdiri. Ya. Itu ada nggak yang seperti itu? Ada. Airnya harus hangat, ya kan? Iya. Mungkin ada jam-jamnya. Ada juga sih. Pertama kalau bisa mandikan kucing itu jangan pada jam 3 sore. Jam 3 sore nggak boleh. Nggak Ya? boleh itu pasang kucingnya. Pagi boleh? Pagi malah bagus. Pagi jam berapa? Ya, Tapi jam kita- 7 nggak berani itu. Ya ibaratnya matahari terbit jam 8 lah itu ibarat kata itu. Ya, itu. Sebelum sore. Sebelum sore. Waktu. Sebelum. Kemudian airnya Airnya kan air galon. enggak juga. Air PDAM aja, air ledeng. Kucing sultan. Kucing sultan itu kalau galon. Kucingnya kucing kampung paling mandinya air galon. Air galon. Kan ada juga orang kayak gitu. Takutnya airnya gini sensitif apa gitu. Gak apa-apa ya sebenarnya. Gak apa-apa. Ya. Malah tambah bagus. Bagus. Kemudian sampo yang bisa dipakai, misalnya sampo untuk khusus kucing, Iya. yang netral deh. Katakan kita nggak tahu ya dia kutuan kah atau dia jamuran. Bisa ya? Bisa. Kalau kita sih rekomennya itu untuk kucing imo. Tim organik itu Imo bagus. organik. Dia netral untuk apa aja gitu ya? Netral. Netral. Untuk kutu bagus, jamur bagus. Itu netral lah berarti produknya itu. Sama pengeringan tadi saya dengar kan tadi pengeringan katanya difokuskan utamanya bagian perut. Yang minimal harus kering dulu ya, Iya, karena iya, butuh iya. yang lain. Padahal kalau menurut saya loh, bagian butuh paling susah. Iya betul. Karena Bagian itu bulunya bisa tebal. tebal sama Dan dia bagian kalau tarik butuh dia suka marah. bagian selangkangan juga. Iya betul. Iya, Itu iya. sela-sela itu. Itu lebih susah dikeringkan. Di grooming aja bilang susah, apalagi saya nih yang di rumah. Jadi sebenarnya jasa grooming ini penting banget kalau menurut saya. Jadinya kebayangnya ternyata walaupun sudah tahu tahapannya, sudah tahu alat-alatnya yang digunakan ya seminimal mungkin, kemudian juga obat-obat yang digunakan juga bisa, tapi belum tentu bisa kita kerjakan. Apalagi tadi ternyata ada jenis kutu yang berbeda. Coba Bu Dokter jelaskan dulu soal kutu mengutu ini, ternyata nggak sama ya. Iya. Oke. Jadi berbicara dengan kutu ya Bun, kutu itu kutu yang tampak
saya bilangnya. Iya. Saya menjelaskan nggak pakai bahasa ilmiah ya, mohon maaf gitu biar semuanya bisa kita sama-sama belajar. Jadi jenis kutu gitu kan, itu kan ada kutu yang tampak tuh yang Mas ya, Iya. yang warnanya hitam-hitam tuh, Betul. yang tampak Iya. di lahan mata gitu kan. Iya. Tapi ingat ada kutu yang tidak tampak. Iya. Di mana Saya kita kalau tidak tahu tuh tahu apa kan. gitu kan. Nah, kutu yang tidak tampak itu sebenarnya di bawah kulit. Hmm. Itu yang bahaya. Oh. Itu namanya adalah sama-sama parasit ya. Iya, Kita sama-sama parasit. parasit ya. Kelasnya adalah di kelas parasit gitu kan. Itu yang menyebabkan skabies tadi. Iya. Iya. Oh, potensi skabies itu di Iya, bawah kulit. betul banget. Kita normal bisa ngecek nggak Marin? Normal dengan kasat mata, mungkin Oke. dengan luka-luka yang ada di sini oke. Tapi itu pun nggak semuanya bisa kedetek ya bun. Apakah itu jamur, apakah itu skabies ya. Jadi kita ada alat khusus untuk mendetek apakah itu jamur, apakah itu kutu atau skabies ya. Nah itu ada alatnya. Ada juga pemeriksaannya dengan misalkan dengan apa tadi? Dengan mikroskop, sorry ya Allah, saya sampai Mikroskop. begitu Ada ya. alat Iya. seperti ini. Jadi alat ini di sini kan biasanya gerigi-gerigi gitu Iya. mas. Itu di scraping aja, Iya. di scraping itu di kerok, Kerok, di ya. dikikis, Kutil-kutil gitu ya. dikikis habis itu ditaruh nih di alat namanya objek glass, cover glass, habis itu di bawah mikroskop. Di situ ada bentuknya ini itu Baru kedeteksi ya, oh bahwa ya itu- oh memang scan benar gitu. Itu sih. Dan sekarang lebih banyak yang agak becek ya, lebih ke yang basah. Iya. Nah itu dia Kayak luka, Betul. berkelahi gitu. Terutama di bagian sini nih, Iya, di bagian Dia munculnya bagiannya, karena apa itu gitu. biasanya? Karena lembab atau karena Karena lembab. karena lembab ya? Karena kalau kucing kan kadang ada juga tuh yang berantem, luka, kemudian jadinya lukanya itu bertambah besar gara-gara jamur. Jadi awalnya karena luka berkelahi. Nah ini juga benar kata Mas tadi ya, apakah ini jamur, apakah ini skabies, kita nggak pernah tahu kan kayak gitu. Jamur nanti tadi diterima, skabies nggak diterima, ingat itu sama-sama menular. Itu zoonosis, Iya. penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya dari manusia ke hewan. Oh gitu, bisa seperti Itu namanya zoonosis ya kan. Iya. Makanya kalau yang biasanya jamur itu biasanya kayak bulat-bulat tuh kayak bom gitu. Gitu. Oh, kayak campak. Ya, dan itu pengobatannya beda-beda. Jangan sampai skabies yang tadi ya Mas, Iya. diobatinya jamur, Iya. jamur diobatinya skabies. Ya gimana bisa connect kalau misalkan target organnya aja atau apa visualnya nggak pas. Berarti koneksi ya. Bukan soal jadi asisten. Saya sih nggak setuju Iya, kalau benar, sama partner. partner. Nanti nggak ada yang kerja lagi. Masa sudah sultan habis itu ke Iya. Jangan turun derajat lah. Orang-orang seperti Mas Jaki dan Mas Alam ini mungkin nggak akan banyak ditemui. Kalau semuanya bergantung kepada dokter jadi asisten, siapa yang menjadi kalian? Betul. Nah, Ini salah satu penggerak ekonomi loh. betul sekali. Kalian lah yang harusnya punya asisten. Nah, Ini Iya. dibalik gitu. Aduh, luar biasa ini. Saya tuh sampai bener ya, nggak mohon maaf ya. Kalau ngomong soal kutu, saya beneran jadi gagal. Ibaratnya tuh kayak kebayang aja ya, kutu ada yang kelihatan, ada yang nggak terlihat. Kita aja bisa gagal kan. Jadinya aku pengen segera sampoan. Kebayang kucing nggak bisa ngomong. Mak, sampoin dong, mak. Tolong dong anterin ke Mas Jaki. Gitu kan nggak bisa ngomong kan mereka. ingat juga ada kutu di dalam telinga. Iya. Aduh, itu sesi lain aja deh, baik. Pokoknya kalau membahas masalah ini kelihatannya nggak cukup deh satu sesi beneran. Jadinya nanti seduh kopinya seduh kopi dan kucing karena banyak banget di bagian kucing. Baik, kita lanjutkan lagi setelah ini. Tolong dihabiskan dulu minumannya. Sudah habis ya Mas? Udah habis. Sudah habis. Alhamdulillah, air minumnya sudah habis. Pembahasan kita dipaksa habis. Selesai. Tapi sebenarnya tidak cukup lah kalau pembicaraan kita hanya sampai di sini. Silahkan dilanjutkan kan nanti jadi partner. Nah, Ya, kerjasama benar, antara benar. pelaku pecinta kucing ini ternyata luar biasa. Dan Bari juga dapat ilmu baru, apalagi saya, ya kan? Dan muncul lagi nih tema-tema yang berikutnya bisa jadi kita ulas lebih dalam, lebih jauh gitu.
Terima kasih banyak Mas Jaki, Mas Alam Iya. sudah berkenan hadir di program kita Seduh Kopi. Barin, ini tadi kan kesimpulannya nih bahwa cat lover, misalnya kayak kita nih ya, sebetulnya boleh melakukan grooming sendiri dengan tahapan-tahapan yang sudah dibagikan hari ini tadi kan oleh Mas Jaki Iya. dan Mas Alam. Sepakat nggak Barin? Soal sepakat ya, bahwa kesehatan kucing itu juga kita perlu peka dulu si cat lovernya. Iya. Kalau tidak mampu ya ada Mas Jaki dan Mas Alam yang mengambil alih. Betul. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menambah wawasan bagi sahabat-sahabat yang ada di rumah. Juga tentu tidak terpakai hanya hari ini saja, ya. Kemudian nanti kita punya peliharaan yang lain selain kucing, itu juga kita bahwa semua orang harus punya wawasan, punya Betul. ilmunya, Iya. walaupun hanya sekedar hobi. Sepakat ya. Sepakat banget. Terima kasih sekali lagi dan sahabat Seduh Kopi, demikian perbincangan kami hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan kita berjumpa lagi di topik tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Iya.